Tolong ambilin dua. Itu ada dua ya. Tolong ambilin dua. Kami cinta gereja kami, di sanalah iman kami tumbuh dan ditempa dalam penyertaan kuasa Roh Kudus. Kami bertumbuh di dalam firman-Nya. Baik, Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Perlu kami sampaikan untuk berita jemaat, dapat Bapak Ibu lihat di WA Group GKI Balikpapan ya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyi dari jemaat nomor 21, baitnya yang pertama hingga baitnya yang kedua. Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki minggu sengsara kelima. Kita mengingat kembali saat-saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan.
Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 183, bait yang pertama hingga yang kedua. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelat yang kara merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk radang, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir disalib pada bukit Kalvari. Kita memasuki nats pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Baik Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita memasuki pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepada-Nya.
kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Bahwasannya Engkau baik, amat baik, sungguh baik, bahkan Engkau teramat baik untuk kami. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan pada hari ini. Teristimewa pagi ini kami memperingati minggu sengsara kelima sebelum Tuhan disalibkan dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Meskipun kami tidak bertemu secara langsung, kami dipersatukan melalui Zoom ini. Terpisah jarak dan tempat tidak menghilangkan hikmat dan kerinduan kami untuk beribadah kepada-Mu ya Yesus. Berkati dan sertai ibadah kami hari ini, baik kami yang bertugas, juga semua jemaat kami yang telah bergabung, yang akan bergabung, juga yang belum dapat bergabung bersama kami pada hari ini. Oleh sebab apapun, baik pekerjaan serta kesehatan mereka. Lawatlah mereka ya Yesus, seperti halnya Engkau melawat kami semua. Beberapa minggu terakhir, kami mengingat minggu-minggu sengsara yang Engkau alami untuk menebus semua dosa-dosa yang kami lakukan, baik disengaja ataupun tidak. Pada kesempatan ini, kami mengakui semua dosa-dosa yang kami lakukan. Seringkali kami mengecewakan Engkau ya Tuhan, baik dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Yang tidak jarang, perbuatan dan perkataan kami juga merugikan orang lain. Sejauh timur dari barat, sejauh langit dari bumi, Engkau mengampuni semua dosa-dosa kami melalui pengorbanan-Mu untuk kami. Terima kasih ya Tuhan, melalui pengorbanan-Mu, izinkan kami kembali hidup lurus di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah Allah seperti yang tertuang di dalam Kolose pasal 1 ayat 19 sampai yang ke-22 yang berbunyi demikian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Demikian berita anugerah, jemaat Tuhan duduk kembali. Kita memasuki puji-pujian. Sekarang ini, muliakanlah Tuhan, Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur 96 ayat yang pertama hingga yang kelima. Demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan terpuji sangat, lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini, dan selama-lamanya. Memasuki pembacaan Alkitab, marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Yosua pasal yang kelima, ayat yang ke-9 hingga yang ke-12. Di bawah perikop penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Demikian firman Tuhan. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu.
Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum. Pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi di dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Baik Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian dari PKJ nomor 255. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada hari ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 16 hingga yang ke-21. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ketika kami datang pada saatnya Tuhan dalam ibadah kami secara virtual bersama dengan jemaat Tuhan, kami memohon tuntunan penyertaan Allah di dalam Roh Kudus Tuhan. Ketika kami membaca merenungkan sabda-Mu, sehingga Tuhan firman kebenaran yang akan kami bacakan mampu kami mengerti memahaminya, terlebih mampu kami untuk melakukannya. Kami mohon tuntunan Allah di dalam pembacaan dan perenungan ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-21 berbunyi demikian. Pelayanan untuk pendamaian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa dengan kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Perikop ini bertemakan kepada kita atau diberikan judul perikop pelayanan untuk pendamaian. Hampir setiap kita, setiap orang percaya mengetahui sosok yang sangat terkenal ini dalam pembacaan kita pada saat ini, yaitu sosok Paulus. Mulai dari asal-usulnya, bangsanya, bagaimana cerita hidupnya sebelum menjadi Rasul Kristus, cerita pertobatannya, bagaimana juga pengalaman pelayanannya. Hampir semua kita mengetahui. Dan dalam bagian nas yang kita baca pada saat ini, berisi penjelasan detail tentang bagaimana panggilan pelayanannya, bahkan teologinya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, surat ini terkhusus dalam pasal 5 ayat yang ke-11 sampai yang ke-21. Ini dilatar belakangi oleh adanya anggota jemaat yang meragukan kerasulan Paulus ini. Sehingga Paulus memberikan penjelasan yang sangat mendasar tentang dirinya, tentang imannya. Kenapa orang meragukan? Atau kenapa jemaat pada saat itu ada beberapa jemaat yang meragukan kerasulan? Memang dulu, sebelum bertobat, ia adalah seorang pembenci kekristenan. Bahkan dikatakan turut mengenai jemaat dan menjadi seteru jemaat. Bahkan itu menjadi kebanggaan bagi dirinya. Sebab apa? Sebab sebelum pertobatannya ia memahami Kristus hanyalah berdasarkan pikiran manusiawinya saja, bukan dari segi iman. Latar belakang sebelum pertobatannya inilah yang dipandang oleh beberapa anggota jemaat pada saat itu. Benarkah ia adalah seorang rasul yang sungguh-sungguh? Ketika melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya. Tetapi setelah pertobatannya kepada Kristus, atau pertobatan Paulus ini, ia menyadari bahwa apa yang pernah ia lakukan di luar Kristus itu adalah sebuah kesia-siaan. Sebab hidup di luar Kristus
bagi dia adalah seteru Allah dan kesia-siaan. Pertobatannya di dalam Kristus menjadikan dia manusia yang baru atau ciptaan yang baru. Apa yang ia pahami atau apa yang menjadi pandangannya ketika ia mengatakan ciptaan yang baru di sini? Ciptaan yang baru di sini bukan ciptaan atau secara lahiriah atau secara jasmani. Tetapi ini adalah pemahaman secara rohani. Bahwa ciptaan yang baru adalah ia telah meninggalkan setiap perilaku lamanya yang dulunya sebelum ia mengenal Kristus. Baik itu perilaku, karakter, perbuatannya, lisannya dalam hidup yang lamanya itu. Dan sekarang hidup di dalam terang Kristus. Hidupnya sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan pendamaian yang terjadi itu ia jelaskan dalam nas yang kita baca pada saat ini kepada orang-orang yang mempertentangkan tentang kerasulannya itu, bahwa ia telah diperdamaikan dengan Allah dan pendamaian itu hanya terjadi di dalam darah Kristus. Kristus adalah korban pendamaian atas dosa manusia. Kristus adalah pengantara antara manusia dengan Allah. Atau mungkin kita ada yang bertanya, mengapa kita ini harus diperdamaikan dengan Allah? Perlu kita melihat kembali bagaimana Kejadian pasal 3 menyatakan kepada kita bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia mengalami keterpisahan dengan Allah. Antara manusia dengan Allah ada jurang yang begitu dalam yang tidak bisa terseberangi. Dan dosa yang memisahkan manusia dengan Allah. Dosa adalah kekejian di hadapan Allah. Karena itu, supaya manusia bisa diselamatkan dari dosa dan bisa hidup kembali bersama-sama dengan Allah, perlu jalan menuju atau keluar dari jurang itu. Perlu jembatan untuk mengeluarkan manusia dari jurang itu. Dan jalan itu satu-satunya hanya ada di dalam Kristus. Dan itu yang dikatakan juga oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yang mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya bahwa penebusan itu hanya bisa terjadi di dalam Kristus. Oleh darah Kristus, manusia diselamatkan. Dan Yesus Kristus adalah putra pendamaian Allah itu sendiri. Anak tunggal Allah yang ia berikan kepada kita manusia. Seperti yang dikatakannya sendiri, dikatakan Yesus sendiri dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi siapa yang percaya, bertobat, menerima Yesus Kristus dalam hidupnya, maka ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru di sini ia adalah meninggalkan segala perilaku, karakter hidupnya, perbuatannya, atau juga lisannya yang lama dan sekarang bergantung di dalam Kristus. Hidup di dalam hukum Kristus. Dan itu yang terjadi dengan Paulus ketika setelah pertobatannya. Ia menjadi ciptaan baru. Ia telah diperdamaikan dengan Allah, dan bukan hanya sampai diperdamaikan dengan Allah menjadi ciptaan baru, ia dipanggil oleh Allah, dan ia juga memiliki komitmen untuk melayani Kristus dengan setia. Pembaruan hidup yang sejati dari Paulus inilah yang menjadi kesaksian nyata bagi semua orang. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam hal ini, bahwa dalam hidupnya terjadi pembaruan yang sangat luar biasa, ia menjadi manusia ciptaan baru, dan ia menyerahkan hidupnya total kepada Kristus, dan ia menjadi utusan Kristus. Utusan Kristus yang dapat dipercaya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nas ini berbicara kepada kita tentang seperti yang dikatakan tadi, ciptaan baru dalam Kristus.
Maka ada beberapa poin penting yang kita renungkan bersama melalui nas ini. Bahwa yang pertama, sudahkah kita menjadi ciptaan yang baru dalam Kristus? Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ciptaan yang baru yang dimaksudkan adalah bukan secara fisik atau secara jasmani, tetapi secara rohani, yang dimana pembaruan itu terlihat nyata, jelas, terpampang di dalam perilaku, di dalam karakter, bahkan di dalam perbuatan serta lisan dalam hidup kita. Seiring waktu kita mengikut Tuhan, seiring waktu perjalanan kita menjadi pengikut Kristus, sudahkah kita memang betul-betul menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Tuhan? Ini yang perlu kita renungkan bersama. Soalnya kenapa? Kalau kita menjadi orang Kristen atau pengikut Yesus, tetapi tidak ada perubahan dalam hidup kita antara sebelum mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus, maka itu adalah sebuah kesia-siaan dalam hidup. Tetapi yang mau dinyatakan kepada kita bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, ketika kita menjadi anak-anak Kristus, kita harus memiliki perubahan yang berbeda. Perbedaan dengan dunia ini, yaitu menjadi manusia ciptaan baru, hidup dalam pembaruan yang sejati. Pembaruan budi. Dalam hidup ini. Itu yang perlu kita renungkan bersama. Dan Tuhan menginginkan kita supaya kita menjadi benar-benar manusia ciptaan baru. Yang kedua, setiap orang yang menjadi ciptaan baru atau manusia baru dalam hidupnya, yang mengalami pertobatan sejati dalam hidupnya, siogianya turut serta dalam pelayanan pendamaian. Sebab kita adalah utusan-utusan Kristus di tengah dunia ini, yang harus membawa kabar baik, kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Artinya bahwa setiap orang yang menjadi ciptaan baru dalam Kristus harus menyadari bahwa dirinya adalah utusan-utusan Kristus. Apa tugas seorang utusan Kristus? Kalau Paulus mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan pengabdian kepada Kristus, yang menyelesaikannya sampai tuntas, begitupun seharusnya di dalam kehidupan kita orang percaya. Bahwa tugas kita di tengah dunia ini ketika Allah menempatkan kita di tengah-tengah dunia ini, untuk maksud dan tujuannya itu membawa kabar keselamatan, dan kita harus menyelesaikan misi kita. Sebab kita adalah utusan Kristus. Kita harus menyadari bahwa sebagai manusia ciptaan baru, kita adalah utusan Kristus. Seorang utusan harus menyelesaikan misinya. Mari kita semua melakukannya dengan baik dalam hidup ini. Dimanapun hidup kita, dan dengan cara apapun dalam hidup kita, kabarkanlah Injil keselamatan Kristus di tengah-tengah dunia ini melalui perilaku, tutur kata, dan perbuatan hidup. Karena itulah kesaksian dalam hidup kita. Dan yang ketiga, pendamaian yang sejati hanya ada di dalam darah Kristus. Darah Kristus begitu berkuasa dalam hidup kita. Dialah yang mendamaikan dosa kita, dosa dunia. Karena itu, darahnya begitu mahal. Tidak ternilai dengan hal apapun di tengah-tengah dunia ini. Darahnya yang mampu menebus kita. Dan karena itu, mari kita menghargai karyanya dalam hidup kita seiring pada hari ini. Kita bersama-sama memasuki sengsara yang kelima.
kita mengingat kembali bagaimana pengorbanan Yesus untuk kita dengan darahnya yang tercurah, tubuhnya yang tercerai-berai untuk menebus kita, untuk mendamaikan kita dengan Allah, mendamaikan kita dengan sesama manusia, mendamaikan kita dengan alam. Oleh sebab itu, hargailah pengorbanannya, hormatilah ia dalam hidup kita, muliakanlah ia dalam hidup kita. Sebab pendamaian yang sejati hanya ada di dalam darah Kristus. Selamat memuliakan Kristus dan menjadi utusan Kristus di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita yang nantinya akan kita akhiri dengan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini kami mengucap syukur atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Mampukan ya Tuhan, kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di tengah keterbatasan kami selaku manusia biasa, kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk melakukannya dengan baik dan benar. Tolong kami Bapa. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, seraya kami bersama dalam ibadah ini menaikkan syukur kami kepadamu. Atas hari-hari baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, atas napas hidup, bahkan atas iman, pengharapan, dan juga kasih kami yang boleh kami nyatakan dalam setiap keseharian kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan atas hari-hari yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Semua itu karena kasih setiamu. Dan biarlah ya Tuhan pujian sembah yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan bagi nama. Dan pada saat ini kembali, kami mau berdoa kembali secara khusus ya Tuhan. Untuk kami sidang jemaat-Mu yang boleh hadir pada persekutuan minggu ini. Secara Zoom pada saat ini di rumah kami masing-masing. Kami rindu mengucap syukur atas setiap kasih pemeliharaan Tuhan. Seraya juga kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami mulai saat ini dan ke depan kembali dalam hidup kami. Kami mohon tuntunan penyertaan Tuhan menyertai kami. Kami mohon pemeliharaan Allah juga bersama-sama dengan kami. Diberkatilah kami dalam setiap karya dan pekerjaan kami. Diberkatilah kami dalam setiap harapan kami. Dan ya Tuhan, diberkatilah kami juga dalam setiap jerih dan juang kami. Biarlah ya juga ya Tuhan, kekuatan dan kesehatan Engkau berikan kepada kami selalu baru tiap hari. Dan kami juga memohon kasih setiamu memberikan kepada kami napas hidup, panjang umur, kesehatan yang sempurna. Biarlah itu menjadi nyata dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, anak-anak Tuhan. Dan pada saat ini, kembali kami berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan pada minggu-minggu ini. Berkat dan sukacita Allah menaungi mereka. Damai Allah bersama-sama dengan mereka. Tuhan kembali memberkati mereka dengan limpah. Dan ya Tuhan pada saat ini, kembali kami berdoa. Secara khusus kembali ya Tuhan untuk orang tua kami. Mereka yang ada dalam masa lansia di rumah mereka masing-masing. Dalam setiap keterbatasan fisik ya Tuhan, dalam masa lansia mereka. Kami memohon, biarlah ya Tuhan, Engkau meneguhkan mereka iman, pengharapan, dan kasih mereka tetap setia kepada Tuhan. Bahkan memberikan semangat, kekuatan, dan sukacita, bahkan kesehatan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini ada dalam keadaan kurang sehat. Terkhusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk orang tua kami, Bapak Dirson, Bapak Hagai, Ibu Weni Yakub. Kasih setia Tuhan melimpahi mereka. Kasih setia Tuhan bersama-sama dengan mereka. Terlebih kami percaya bahwa dalam kuasa darah Yesus, setiap sakit yang ada dalam tubuh fisik mereka disembuhkan dan dibasuh dalam kuasa darah Yesus.
Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dengan sempurna, memberkati upaya pengobatan yang dilakukan. Dan kami serahkan hari-hari mereka dalam pemeliharaan Allah. Pada saat ini kembali ya Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami, Bapak Alexander Samuel Clifton, keluarga yang ada dalam masa isoman. Tuhan, dari hari ke hari, biarlah pemulihan demi pemulihan mereka rasakan, dan itu nyata dalam kuasa-Mu. Diberkatilah mereka, diberkatilah kehidupan mereka, dan diberkatilah kekuatan kesehatan hidup mereka. Dan saat ini juga ya Tuhan, kembali kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini, biarlah tetap aman, damai, dan tentram. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Dan secara khusus juga kami mau berdoa ya Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini boleh cepat berlalu. Kuasa darah Yesus memusnahkan virus ini dari tengah-tengah dunia ini, dari tengah-tengah bumi ini, dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Negara yang mengalami konflik pada saat ini, biarlah ya Tuhan Engkau memberikan perdamaian kepada mereka, melalui para pemimpin mereka. Kami serahkan ya Tuhan, Ukraina, bahkan juga Rusia. Biarlah mereka semua mengharapkan dan juga mencintai perdamaian. Kami serahkan hanya kepadamu Tuhan. Ada banyak seru doa kami ya Tuhan, yang dimana mulut dan bibir kami tidak mampu untuk mengucapkannya satu persatu semuanya ya Tuhan. Kami serahkan dalam satu nama. Nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan seluruh orang percaya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita memasuki persembahan syukur, Bapak Ibu. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah kita. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Mu. Kita akan doakan persembahan kita. Demikian. Segala milik-Mu ya Yesus, apa yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Bahwasanya Engkau tidak perlu diperkaya oleh apapun juga. Sebentar, kami akan memberikan persembahan kami kepadamu untuk mendukung pelayanan serta pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Berkati setiap pemberian kami ya Tuhan, besar kecil, sedikit banyak, kiranya persembahan yang kami berikan berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami kepadamu. Amin. Selama persembahan kita kumpulkan, kita angkat pujian dari MKB nomor 143, Janji yang Manis.
setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kita memasuki pengutusan dan berkat. Jemaat kami undang berdiri. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu dalam hati manusia. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikian ibadah kita pada hari ini telah selesai. Sebelum Bapak Ibu boleh meninggalkan ruang ini, kita berkumpul sebentar untuk berfoto bersama.